pasti kan kita ini udah jauh-jauh hari ini udah menyiapkan diri kan ya? Iya, Iya tentunya nggak? dong. Tentunya dong. Apalagi kalau kita dipanggil sama orang-orang besar gitu ya, tentunya instansi yang Iya. besar gitu loh, Dan semuanya. persiapan jauh-jauh hari dan ketika udah di kantor gubernur, kita kan pasti jaga sikap banget kan ya? Ya, jaga dong. Jangankan berani teriak-teriak loncat-loncat, nggak akan bicara kalau nggak diajak bicara kan, diem. Iya, Nah anehnya kita ke Tuhan kok nggak kayak gitu ya? Iya nggak? Iya nggak? Tuhan ngundang kita ke bumi. Iya, benar. Tuhan ngundang kita ke bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, kita masih diberi kesehatan dan tentunya alhamdulillah kita masih diberi kekuatan sehingga kita bisa masih menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan kali ini. Nah, bersyukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini tim Sumberila SMA bisa menghadirkan konten baru yaitu apa nama kontennya? Pose. Oke, kali ini saya ditemani oleh teman saya, kebetulan ini teman sekelas saya di kampus ya. Sip. Bisa perkenalan dulu, Bang? Baik, terima Ya. kasih. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bung Savio karena telah mengundang saya. Ya. Tentunya saya sangat mengapresiasi sekali dan baru pertama kali benar saya bingung apa ya kira-kira yang mau disampaikan, mungkin aku nggak tahu, tapi saya sangat senang karena Bung Savio telah mengundang saya dan sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Siap. Ya. Ya, terima kasih. Bung Arnold ini aslinya dari mana? Asli saya dari Flores Manggarai, tepatnya di Labuan Bajo. Di Labuan Bajo. Iya, tepatnya di Labuan Bajo. Jadi dan saya memang masih jauh sih dari ibu kota. Kira-kira kalau jalan pakai motor itu bisa sampai 2 jam. wih, dari tempatnya Bung Arnold ini. Iya. Oh, gitu. Dan daerah saya itu sangat primitif sekali, Bang. Oh, primitif Iya, banget. Primitif banget. Hmm. Di sana itu ya banyaklah kekurangannya. Jadi mungkin itulah alasan saya juga pindah ke kota. Artinya saya ingin cari nuansa-nuansa Merantau baru gitu ke Bali ya karena ya. Ya, merantau juga pengen cari nuansa-nuansa baru. Artinya di tanah perantauan kita bisa belajar banyak hal gitu Iya. ya. Artinya kalau kita pulang kita banyak mengimplementasikan ilmu-ilmu ya itu ya. Yang kita dapatkan dari kota terus bawakan ke kampung dan ya harapannya sih ilmu yang kita dapatkan di kota itu bisa membantu kita untuk masa depan kita. Iya. Dan juga kalau lebih bagus lagi nanti diimplementasikan di kampung halaman Tepat gitu sekali, kan ya. tepat sekali. Gitu kan banyak juga orang yang merantau kayak contohnya kayak merantau ke Bali itu kan dia ingin mengambil sesuatu nanti dibawa pulang untuk di kampung halamannya biasanya Iya, gitu. benar sekali. Gitu. Bung Arnold kuliah kan sama satu kelas sama saya. Ya jelas dong. Semester berapa? Kan barangkali ini kan pemirsa kan belum ada yang tahu kan. Iya, benar sekali. Ya, puji Tuhan sekarang sudah semester 6 dan tentunya saya sangat berterima kasih karena mohon maaf, Iya. Tuhan memberikan kesehatan sehingga saya bisa menjalankan perkuliahan dengan baik. Juga berterima kasih kepada orang tua karena sudah memberikan support, juga teman-teman Iya. ya. Karena di sana kita bekerja sama gitu ya. Artinya segala kebutuhan di kampus termasuk Anda juga ya berarti. Tapi kan saya termasuk pendatang baru di kelas 6E. Iya. Iya. benar sekali. Tapi cuman kalau saya kenal Bung Arnold kan sejak dari itu BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Iya. Ya. Nah, Bung Arnold ini kan asli dari mana? Manggarai. Bajo, Labuan Bajo. Ya. Iya. Labuan Bajo itu Manggarai. Iya. Ya. benar sekali. Nah, di sana mayoritas juga non muslim, Bang ya. Ya. Tapi ada muslim di sana. Ada Juga. di kampung tetangga ada. Ya. Tapi itu emang orang asli situ apa perantauan yang ke sana gitu? Ada juga orang asli. Oh, emang Ada orang juga asli pendatang. Oh, Iya, pendatang. oh gitu. Kayak ada nama kampungnya itu Nangalili gitu. Nangalili. Mereka pendatang dari wilayah Flores bagian Iya. timurnya. Ada Ende di sana. Gitu. Terus Iya. pindah ke situ akhirnya dia. Tapi emang kalau di sana mayoritasnya emang rata-rata non muslim juga ya. Iya, non-muslim. Katolik, Kristen gitu ya. Ya, macam keluarga saya. Memang ada juga sih yang apa namanya nenek-nenek saya Iya. gitu loh. Ada hubungan dengan orang-orang non muslim Iya. muslim gitu Iya. kan. Karena dulu mereka di Minang gitu ya. Akhirnya ada keluarga yang orang muslim gitu. Siap. Jadi kalau seandainya ada acara kayak bulan Ramadan gitu Iya. ya,
ya mereka undang kita hadir. Saling menghargai lah Saling antar menghargai. agama. Iya, Begitu benar. juga kalau seandainya kita ada acara, mereka kita undang, mereka hadir gitu. Gitu iya, iya. Memang itu harus Artinya sikap toleransi antara sesama umat beragama kita harus dijunjung tinggi. Benar sekali, Pak. Nggak hanya di pidato-pidato tapi juga diimplementasikan ke dalam Iya, kehidupan benar sekali. Lebih sehari-hari. ke implementasinya dia itu. Artinya selain menunjukkan rasa solidaritas gitu ya sama toleransi, Iya. kita juga mempertimbangkan rasa saling menghargai gitu lah. Saling menghargai satu sama Walaupun lain. beda agama tentunya kita harus tahu lah ini Iya. keluarga gitu. Harus Iya. buat konektivitas artinya interaksi itu tidak pandang bulu gitu. Iya. Nah ini Bang Arnold, ini kan di Muslim kan sedang menjalani ibadah puasa ya di bulan suci Ramadan ini. Bung Arnold tahu nggak? Maksudnya apa itu ibadah puasa itu ngapain, tahu nggak? Sepemahaman Bung Arnold ini. Puasa itu ngapain sih gitu loh maksudnya? Tahu nggak? Kalau aku untuk yang Muslim aku nggak tahu sih, aku nggak tahu itu apa arti puasa itu. Iya. Mungkin kira bisa dijelaskan ini ya. Nggak, sepengetahuan kalau Bung Arnold tahu gimana? Puasa itu apa? Sepengetahuannya aja. Ya kalau menurut sepengetahuan Ya, saya dengar-dengar atau dengar-dengar dari orang-orang ini ya, artinya puasa bagi orang Muslim itu merupakan mempersiapkan diri gitu. Iya. Kepada Maksudnya Tuhan. ngapain? Puasa itu Kayak, ngapain? Pantang gitu ya. Iya. Terus banyak lah. Selain dari pantang, macam teman saya itu kalau dia ikut puasa tentunya harus pantang makan makanan yang sering dia makan gitu ya. Nggak dimakan. Nggak dimakan. Tapi mohon maaf sebelumnya. Iya, ya. santai aja. Saya ingin bercerita dulu. nggak apa, teman santai saya aja, dulu, iya, ada teman santai saya aja. dulu ya. Memang dia orang Muslim juga sih. Dan kebetulan kita tinggal satu kos gitu Iya. ya, satu kos. Akhirnya begitu pas bulan suci Ramadan sudah mau tiba, pas hari pertama buka Iya. puasa gitu ya. Kalau pas hari pertama buka puasa dia mampu dia pantang gitu loh. Nah, Dari hari selanjutnya ya, dari selanjutnya saya perhati terus, orang saya mau lihat gitu loh, gimana ya ke depannya orang ini gimana ya. Iya. Penasaran saya. Nah, setelah 3 hari saya lihat tuh Udah nggak ada. kuat gitu loh. Terus terus saya tanya, gimana puasa Bang? Orang kamu nggak ikut puasa? Wah, nggak kuat aku. Waduh, bahaya nih. Jadi sebenarnya gini, puasa itu kan bukan kok pantangan nggak boleh makan yang biasanya dimakan, bukan. Cuman puasa itu jadi kan di Islam itu kan ada sholat 5 waktu itu, ibadah 5 waktu lah gitu. Subuh itu sekitar jam 5. Nah, nanti terakhir sholat itu Isya ada sekitar jam 8. Nah, puasa itu yang nggak boleh makan, yang nggak boleh minum, itu mulai dari jam menjelang fajar itu sebelum adzan maghrib ya sekitar jam 4:30 atau jam 4, mulai dari jam segitu Jam 4:30 sampai atau nanti jam 4, maghrib. Sampai maghrib lagi. Sampai maghrib jam 6:30. Jadi 11 itu jam ya sekitar 11 jam. Nah itu nggak boleh makan, nggak boleh minum, ya itu secara kompleks dasarnya kayak gitu, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Jadi benar-benar puasa. Kayak saya tadi sahur, bangun tidur, makan. Setelah itu adzan maghrib adzan subuh udah nggak boleh makan lagi dah. Sampai nanti adzan maghrib gitu. Jadi, Lancar ya? alhamdulillah lancar. Bagus. Gitu. Dan itu bulan Ramadan itu dilaksanakan selama 30 hari. Selama 30 hari. 30 hari gitu. Nah, dan menurut Bang Arnold itu kalau sebagai Bang Arnold menurut Bang Arnold itu susah nggak orang Muslim melaksanakannya itu? Ya tergantung sih. Iya. Kalau memang itu sudah menjadi ajaran gitu Iya. ya. Kan gitu ya. Iya. Ya harus dijalankan. Iya, gitu harus ya. dijalankan. Macam kita juga ya. Mungkin sama juga lah. Artinya saya ingin berbagi juga Iya. ya. Kita juga sebenarnya ada puasa. Hmm, Bukan di- sebenarnya itu mutlak ada. Di Katolik ada puasa Ada. sebenarnya. Oh, gitu. Macam kita kan sudah masuk masa prapaskah ini ya. Ya, Prapaskah itu biasanya ada bulan apa? Masa prapaskah itu dah ini bulan yang sekarang ini. Oh. Nah, dan sebelum masuk ke masa prapaskah itu ada namanya hari Rabu Abu gitu ya. Hari Abu. Hari Abu. Oh, hari Abu. Hari Abu. Iya. Dan itu merupakan hari awal gitu ya Iya. bagi kita untuk berpuasa selama 40 hari ke depan. Oh. Sampai pas hari jatuhnya pas hari Jumat Agung gitu loh. Itu harus dilakukan. Harus dilakukan. Gitu. Tapi kebanyakan orang seperti yang saya bilang tadi. Iya. Kebanyakan orang awalnya pengen niat pantang Mm-mm. gitu, tapi pas di pertengahan jalan Iya. udah mogok akhirnya ngawur dari. Oh berarti gitu nggak ya. cuma di Muslim saja ya? Nggak. Gitu. Di Iya. Katolik juga sebenarnya. Di Katolik juga ada. Nah, karena kan memang di Islam juga jadi kan gini, kalau di Islam itu kan di ajaran Islam itu kan dia ada ibadah sunnah sama ibadah wajib.
Nah, tak jelaskan dikit ini ya. Ya. Jadi ibadah wajib itu wajib hukumnya dilakukan. Kalau umat muslim melakukan dapat pahala, gitu kan. Kalau nggak melakukan itu dapat dosa, gitu. Nah, kalau di muslim gitu. Ada juga ibadah sunnah, kalau dilakukan dapat pahala, kalau nggak dilakukan nggak ngapa-ngapain, nggak dapat dosa. Nah, di bulan Ramadan ini itu hukumnya ibadah wajib, gitu. Jadi kalau ya wajib baginya umat muslim, khususnya umat muslim itu untuk melakukan ibadah puasa itu. Dan kalau nggak melakukan ya dosa. Nah, menurut Bang Arot ini ya, kalau melihat gimana? Ini kan ada dua sisi muslim yang berbeda. Ada yang puasa, ada yang ya putus-putus lah puasanya. Nah, menurut Bang Arnold itu gimana? Atau Bang Arnold juga berkaca di umat Katolik sendiri gitu. Kalau di Muslim kan juga ada seperti itu banyak gitu. Ya, sebetulnya sih itu tergantung dari pribadi ya. Iya, kembali ke pribadi masing-masing gitu ya. Kembali ke pribadi masing-masing. Soal jalanin puasa atau tidak itu kan tergantung inisiatif juga loh sebenarnya ya. Iya. Artinya macam saya nih ya. Iya. Sebenarnya kan saya menjalankan masa puasa itu ya. Iya. Tapi sedikit karena mungkin ada ketidaktabahan gitu loh. Iya. Untuk pantang makan makanan yang seharusnya tidak boleh dimakan gitu ya di pas-pas prapaskah. Ya mau tidak mau karena rasa ketidaktabahan gitu loh, artinya terjun di situ langsung makan dia apa dimakan gitu semua. Jadi makna prapaskah itu dilupakan sama sekali. Jadi ya boleh dibilang gagal lah di sana kita. Kalau dikaitkan dengan istilah dosa ya wajib itu namanya dosa. Yang di Muslim, kalau di Muslim gitu sih. Iya sama juga, di Katolik gitu. juga gitu. Kalau seandainya sudah tidak bisa menjalankan puasa itu dengan baik sampai hari H di tanggal di hari yang Jumat sudah ditentukan Agung ya. itu, Oh, Jumat Agung itu. 40 hari kemudian. Ya, sudah pasti itu sudah dosa itu namanya, dosa itu karena tidak menjalankan masa puasa dengan baik gitu ya. Seharusnya makna puasa itu artinya kita bisa memantang semua makanan-makanan. Kalau menurut ajaran Katolik ya, saya sedikit berbagi tentang ajaran Katolik mengenai puasa itu. Jadi puasa yang seharusnya itu tidak mesti harus pantang semua makanan. Oh, kalau di Muslim kan nggak boleh makan semuanya pokoknya sama minum. Kalau di Katolik nggak? Itu ada sebagian makanan. Ada sebagian makanan bisa. Oh gitu. Yang paling dipantang itu makan daging, nggak boleh. Oh benar-benar nggak boleh makan daging nggak apapun. Nggak boleh gitu makan daging. Ya nggak boleh. Itu makanan yang paling dipantang untuk ajaran Katolik. Juga itu yang pertama nggak boleh makan daging. Yang kedua hindari makan makanan yang paling disukai. Oh gitu, misal makanan favorit lah ibaratnya. Makanan favorit ditahan dulu. Nggak boleh. Ya. Selama 40 hari. Selama 40 hari. Kalau Anda, maksudnya kalau saya sudah bisa menjalankan itu semua, otomatis pastilah dapat pahala gitu. Walaupun secara tidak langsung kita terima gitu ya. Kan gitu dia. Kalau Bung Alt ini sendiri makan favoritnya apa? Kalau saya makan favoritnya geprek sih. Geprek. Nggak bisa nahan makan geprek selama 40 hari. Nggak bisa. Nggak bisa berarti. Ya, bukannya saya bukan omong jujur ya. Memang benar kenyataannya bahwa dari pas tanggal hari Rabu Abu itu ya sampai sekarang artinya makanan yang saya pantang saya tidak makan. Artinya saya ingin memaknai masa prapaskah untuk tahun ini sebaik mungkin. Artinya kita sebagai umat Kristen, mohon maaf ya. Kita sebagai umat Kristen tentunya kita harus punya akal juga ya, pikiran serta motivasi yang kuat untuk menjalankan masa prapaskah ini sehingga nantinya bisa membuat tidak menjerumuskan kita ke dalam dosa lah tepatnya gitu. Karena kan memang sebenarnya puasa itu kan juga sebenarnya bukan bicara soal kuat nggak kuat tapi lebih kepada sugesti pikiran itu sebenarnya. Benar. Karena kan terkadang juga kita contohnya kayak saya misal kalau lagi nggak puasa kan nggak kok setiap waktu makan, nggak kok sejam sekali makan, enggak kadang kan. Ya mentok kan sehari 2 kali, sehari 3 kali. Nah kalau puasa itu kan cuman ganti jam makannya aja. Kalau di Islam ganti jam makan. Iya. Kalau tapi biasanya kalau makan makanan snack itu nggak bisa juga ya? Nggak boleh. Minum air nggak bisa. Bener-bener nggak boleh ngapa-ngapain. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Gitu. Jadi bener-bener mulai tadi fajar jam 4 sampai nanti jam setengah 7 itu bener-bener kosong perut. Nggak boleh diisi apa-apa. Nggak boleh konsumsi apa-apa. Nggak boleh mengkonsumsi apa-apa. Itu. Air nggak boleh. Nggak boleh. Kalau haus gimana? Ya nggak minum, ditahan. Gitu. Gitu. Ini ada pertanyaanku Bang. Iya silahkan. Benar apa enggak ini? Saya ingin cari tahu juga ya. Iya.
pernah orang mengatakan bahwa kalau puasa itu dilarang untuk menelan air liur. Benar nggak? Enggak. Benar nggak? Enggak lah. Wih. Kok masa nelan liur sendiri nggak boleh? Kan Itu pernah aku debat soal itu. Enggak. Artinya kok bisa ya menelan air liur jangan setiap hari kita bicara terus busa mulut nggak mau. Enggak mungkin kan kita kita keluarkan itu nggak mungkin. Itu dah makanya Enggak. saya berdebat waktu itu sama teman saya gitu loh. Karena dia bilang kalau orang muslim itu kalau puasa nggak boleh. Gini dia. Masa saya bilang kan mungkin ini Enggak. luar Kalau tubuh kita emang sama dari sekali, tubuh kan? kita sendiri nggak masalah kan beda. Kalau emang dari luar tubuh kita, nah itu nggak boleh. Kalau yang misalkan jalan jauh keluar Iya, keringat iya. boleh bisa aja. Kalau jalan jauh gimana maksudnya? Katanya sih kalau jalan jauh Hmm. tidak boleh keluar keringat itu. Benar nggak? Enggak, maksudnya nggak boleh keluarin keringat gimana? Maksudnya batal gitu kalau keringatnya keluar? Enggak. Enggak Nggak ya? ada hubungannya, enggak. Cuman gini, kalau di Muslim itu kan gini, ibarat kata kalau kita puasa nih, kita puasa terus kita perjalanan jauh gitu kan, terus ngerasa badan ini bener-bener nggak kuat gitu. Nah itu boleh membatalkan puasa. Boleh ya? Boleh. Cuman karena ini hukumnya wajib di bulan Ramadan, nanti setelah bulan Ramadan selesai, puasa yang kita batalkan hari ini itu harus diganti di hari berikutnya. Oh berarti bisa diganti ya? Diganti. Karena kan semisal kayak perempuan itu kan ada masa datang bulan. Nah. Kalau datang bulan itu nggak boleh puasa. Hmm. Jadi kalau mohon maaf cewek itu kalau lagi datang bulan itu kan nggak boleh puasa bang. Kalau di Islam gitu nggak boleh puasa. Semisal datang bulannya seminggu, jadi selama seminggu itu nggak boleh puasa. Gitu. Nah hukumnya nih setelah Ramadan kan cuma 30 hari, dikurangi dia 7 hari, berarti kan dia cuma puasa 23 hari. 23. Nah 7 hari ini yang selama dia nggak puasa nanti diganti setelah Ramadan. Nanti diganti setelah Iya, Ramadan. setelah Ramadan seperti itu. Jadi Ya. cuma boleh dibatalkan, cuman harus ada ketentuan-ketentuan yang emang wajar untuk nggak puasa gitu. Misal kayak sakit, udah benar-benar atau udah benar tua banget itu nggak apa-apa untuk nggak puasa gitu. Oh, jadi ketentuannya 30 hari. Iya, Dan 30 apabila ada orang atau teman-teman yang melanggar, Iya. atau bukan melanggar ya sebetulnya Iya. karena ada hambatan atau Ya, halangan misal gitu ada ya, hambatan bisa dilanjutkan diganti setelah Ramadan. itu gitu. Oh. Cuman ya nggak bisa juga nanti, aduh aku kayaknya ada hambatan ini, aku ada hambatan nggak bisa juga. Benar. Ya yang hambatannya yang masuk akal lah gitu loh. Ah, iya. Sakit dan bener-bener nggak kuat atau Artinya make sense lah ya, gitu ya. make sense gitulah dia gitu. Dan atau kalau dalam bulan tuh bener-bener nggak boleh puasa gitu. Benar. Dan ini bang, jadi kan sebenarnya ada ya di luar sana juga ada sebenarnya yang non muslim, dia tuh ingin merasakan puasa itu ingin. Jadi ada 1-2 orang non muslim tuh dia yang pengen merasakan puasa, akhirnya dia puasa, nyoba puasa selama Ramadan ini, selama Ramadan 30 hari dia ingin nyoba puasa, bener-bener nggak makan kayak layaknya orang muslim. Nah kalau di agama Bang Aron tuh gimana? Gitu nggak apa-apa, dipersilahkan aja atau sebenarnya larakan gitu, karena kan itu ibadahnya umat Islam gitu loh. Kalau di agamanya kita itu tidak terlalu gitu sih. Enggak Iya. ya silahkan aja gitu ya. Iya, silakan aja. Tergantung sih, kalau dari pribadinya pingin, ya silakan aja lanjut. Gitu ya. Jadi nggak boleh dilarang itu enggak. Enggak. Oh gitu. Istilahnya dia itu sifatnya fleksibel. Bahkan Tapi pada dasarnya itu pada pikiran kita sendiri gitu loh. Artinya jika kita ingin hidup tenang, menjalankan puasa dengan baik, ya pasti kan semuanya akan baik saja kan. Gitu. Dan ini menurut Bang Aron tuh manfaatnya puasa itu apa? Itu tadi seperti yang saya bilang, manfaat puasa itu artinya membersihkan diri juga ya. Iya. Membersihkan diri untuk menghadap Tuhan. Ya itu kalau menurut Iya. ajaran Katolik ya. Kalau di Katolik seperti itu ya. Ya. Yang kedua artinya membersihkan diri. Ya. Artinya supaya terlepas dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik dari gitu ya. Menyucikan gitulah tepatnya gitu ya. Artinya segala perbuatan-perbuatan baik itu ditinggalkan, saatnya masa untuk menghadap Tuhan, persiapkan diri dengan baik, dan itulah makna yang sebenarnya untuk puasa itu sendiri. Bang Aron sadar nggak? Sebenarnya kalau kayak di kami contohnya nih ya, ngerasa puasa itu sebagai rem. Tahu nggak kenapa? Sebagai rem. Ibarat kata gini, saya kayak puasa ini kan. Iya. Rem, puasa ngerem hawa nafsu. Kayak saya puasa ini, terus di jalan gitu, senggolan sama orang. Kalau nggak puasa mungkin saya udah emosi kali ya. Saya apa ini kan? Tapi kadang kalau saya kondisi puasa, senggolan sama orang, mau marah itu, aduh aku puasa gitu. Karena gini, kalau di Islam itu
kita ketika menjalankan ibadah puasa itu juga nggak boleh marah, nggak boleh jengkel sama orang, nggak boleh gitu. Bener-bener harus dijaga banget dirinya gitu. Karena kalau kita marah, kelepasan, ya bisa batal puasa kita, gitu. Jadi mesti harus direm gitu ya. Jadi apa namanya kayak pembenci apa namanya musuh dan lain sebagainya. iya, mesti harus bener-bener harus direm gitu. Topang gitu ya. Jadi itu menurut saya makanya puasa itu sebagai rem itu karena gitu. Nggak cuma marah ketika kita mau melakukan hal negatif gitu misalnya kan. Itu aduh aku sedang puasa nanti batal puasanya. Rem kan akhirnya kan. Kita mau melakukan keinginan hawa nafsu kita yang itu negatif, ya itu kan akhirnya jadi rem puasa itu. Gitu sebenarnya. Iya Kak? Sama juga sih sebenarnya. Iya gitu. Sama. Karena kan kalau di Islam itu gitu. Jadi kalau sedang puasa ya nggak boleh emosi. Kalau emosi bisa batal puasa kita. Gitu. Meskipun kita nggak makan nggak minum, tapi kalau kita seharian tuh emosi aja, nah itu bisa batal. Kalau di Islam tuh gitu. Gitu. Jadi mesti harus dipantau ya. Harus benar-benar dijaga banget dirinya. Nah Luar gitu. biasa. Artinya ketika kita bisa menjalankan itu semua dengan baik pasti dapat pahala ya. Gitu, dapat pahala. Jadi kalau orang yang puasa benar-benar mengimplementasikan nilai-nilai puasa, ya benar-benar dirinya itu benar-benar bisa menjaga diri gitu. Iya. Kalau orang itu puasa tapi abang lihat orangnya puasa tapi marah-marah aja Berarti ketika batal. puasa, ya itu yes, wallahu alam tuh. Sebenarnya nggak boleh gitu. Boleh Ketika dibilang puasa. kualat juga ya? Hah? Boleh dibilang kualat juga ya? Kualat gimana maksudnya? Kualat kayak apa namanya pembangkang gitu. Mangkang ya. Ah. Iya. Sebenarnya kan nggak boleh, benar-benar harus jaga. Kan puasa itu menahan hawa nafsu. Iya, menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu dari makan, minum, menahan hawa nafsu untuk berbuat jahat dan sebagainya itu. Gitu. Dan kalau di Muslim, ini saya cerita dikit ya. Kalau di ajaran Muslim itu kan tujuan puasa itu biar kita bertakwa. Abang pernah dengar gak kata takwa? Ya, sering ya bertakwa sering gitu. Bertakwa. Gitu. Nah, itu kan tak bilangin Bang, kata takwa itu kalau di Muslim itu ada terdiri dari empat huruf. Yang pertama tawadu. Tawadu itu rendah hati. Tawatu. Rendah hati. Terus kof itu kona'ah itu neriman tuh kayak semisal abang diberi Tuhan rezeki segini dalam sehari, neriman tuh udah kita syukuri aja gitu. Harus apapun dengan rasa syukur. iya, apapun yang kita pemberian kita harus dengan gitu. ya apapun yang Tuhan berikan kepada kita ya kita syukuri. Nah itu kalau di Islam tuh ada kona'ah, neriman. Terus ada wirai itu ya hari hati. Kita kan kalau di Islam itu kan, kalau mungkin di Katolik nggak tahu gimana, kalau di Islam itu kan hidup ini kan ujian ya, cobaan. Iya, Nah, benar. kalau kita menjalani masa cobaan kita nggak hati-hati kan gimana gitu Bang? Iya nggak? Ya, Jadi kan BCS juga bener-bener sih. ibarat kita kayak lagi UTS di kampus. Ini kan kebetulan kan minggu ini kan kita UTS. Iya. Minggu kemarin. Kalau kita dalam menjawab ujian kita nggak hati-hati kan gimana nanti jawabannya? Hasilnya plong. Iya. Gitu. Jadi kalau tujuan puasa itu agar kita lebih hati-hati. Kayak yang saya contohkan tadi, kita lebih hati-hati ketika ada konflik sama orang, kita hati-hati menahan diri, nggak emosi. Iya, benar. Dan yang terakhir tuh ada yakin itu iman. Kalau abang ya iman kepada agamanya itu, di agamanya, dan kalau di Muslim ya kepada Allah dan Rasulnya itu. Dan iman tuh ya harus benar-benar diimplementasikan ya. Dan yang tawadhu itu rendah hati kan gini Bang. Kita ini kan datang ke bumi ini kan diundang Tuhan ya, atas kehendak Tuhan. Iya. Itu Tuhan kan punya aturan-aturan gitu kan ya. Iya. Nah, kadang kita ini aneh Bang. Ya mau di Muslim maupun di Katolik, kadang kita ini aneh. Tahu nggak anehnya apa? Kira-kira apa yang aneh itu ya? Anehnya tuh gini. Tuhan kan punya ketentuan kayak misal kalau di Katolik kitabnya apa namanya Bang? Alkitab. Alkitab. Kalau di Muslim kan ada Al-Qur'an, juga ada Al-Hadis. Nah, itu kan turunan-turunan yang Tuhan atur di situ dipaparkan di Al-Qur'an maupun di Alkitab. Iya. Nah, itu kan udah ada aturan. Misal kayak di Muslim, nggak boleh marah, nggak boleh dendam kepada sesama gitu misal. Nah, kita diundang Tuhan ke bumi raya ini tapi kita malah bersikap semaunya. Iya nggak? Padahal ini kan kita datang ke sini atas kehendak Tuhan. Iya. Harusnya ikut aturan Tuhan kan? Iya. Kita kan pendatang di sini. Ibarat kata tamu ke dunia ini. Iya nggak? Tamu yang datang ke dunia Tamu. terus bersiara gitu ya. Tamu harusnya kan ikutin apa kata tuan rumah. Iya. Tapi saya sebagai Muslim, Abang Arnold sebagai umat Katolik, kadang kan suka bersikap sesuka hati kan? Iya. Iya, saya sendiri juga seperti itu kadang. Oh, begini Bang. Kalau menurut saya, Iya. mengapa itu terjadi? Karena Manusia cenderung menomorduakan itu Bang. iya, benar. Menomorduakan itu. Artinya firman Tuhan atau Alkitab, Iya, Al-Quran Al-Quran. ya, macam kita Alkitab itu. Firman Tuhan datang lebih dulu. Baru diciptakan manusia. Iya. Manusia datang ke dunia gitu kan. Bersiara di dunia Iya. dengan mematuhi aturan firman yang ada gitu kan ya. Tapi manusia kadangkala tidak mematuhi sepenuhnya Nah, gitu. itu. Artinya semua ajaran, semua firman yang dijelaskan atau yang ada di Alkitab ataupun di Al-Quran gitu ya, tidak sepenuhnya dijalani. Tidak Kalau diutamakan. seandainya gitu ya, semua
apa namanya makna-makna yang tersirat gitu ya, yang ada di Al-Quran maupun di Iya. Alkitab dijalankan dengan baik, tidak ada perselisihan. Itu benar Semuanya gitu. hidup tentram, aman, damai dan sejahtera gitu loh. Aneh, padahal kan gini, ibarat kata kayak semisal saya atau Bang Arnold diundang gubernur Bali gitu misalkan. Iya. Arnold Savio tanggal 15 datang ke kantor gubernur gitu. Pasti kan kita ini udah jauh-jauh hari ini udah menyiapkan diri kan ya? Iya, Iya tentunya nggak? dong. Tentunya dong. Apalagi kalau kita dipanggil sama orang-orang besar gitu ya, artinya instansi yang Iya. besar gitu loh, Dan semuanya. persiapan jauh-jauh hari dan ketika udah di kantor gubernur kita kan pasti jaga sikap banget kan ya? Ya, jaga dong. Jangankan berani teriak-teriak loncat-loncat, nggak akan bicara kalau nggak diajak bicara kan, diem. Nah anehnya kita ke Tuhan kok nggak kayak gitu ya? Iya nggak? Iya nggak? Tuhan ngundang kita ke bumi. Iya, Ya, benar. Tuhan ngundang kita ke bumi. Malah kita sesuka hati gitu loh. Tuhan jangan berbuat gini. Kita malah berbuat kayak gitu. Coba kita kalau di kantor gubernur atau di istana presiden, presiden bilang kamu jangan ke sana, kita tetap aja ke sana. Berani kita? Iya. Nggak berani kan? Aman kita nih, ya kan? Ya begini Bang, kalau saya tuh begini ya, beresponnya. Iya. Kalau kita bandingkan itu, misalkan tadi ketemu dengan gubernur Bali itu misalnya. Padahal itu bergubernur. Ini padahal Tuhan kan ini ya. Iya memang sih, kodrat Tuhan itu kan lebih tinggi ya Lebih sebenarnya. tinggi ya. Ya. Yang menciptakan gubernur, yang menciptakan kita, benar. yang menciptakan presiden. Artinya Tuhan di atas segalanya. lah, Di atas ya kan? segalanya, raja di atas raja lah. Kenapa mesti harus ditakuti kalau bertemu dengan gini kan? Artinya kan kadang-kadang karena rasa takut juga ya. Artinya punya kelemahan tidak bisa berbicara gitu lah. Artinya pasti punya lah rasa Iya. was-was itu, rasa takut, hesitate itu pasti ada itu ya kan. Nah mungkin itu cara salah satunya. Kalau seandainya kita berhadapan dengan Tuhan, tapi kalau seandainya orang yang mengimani Tuhan pasti rasa takut dia. Nah, itu benar. Itu yang nomor satu. Itu Iya. yang nomor satu. Kalau seandainya dia betul-betul mengimani Tuhan, artinya Percaya ada hidupnya Tuhan. percaya dengan adanya Tuhan, pasti rasa takutnya sangat tinggi sekali. Dan perbandingan rasa takutnya dia dengan sesama kita ya, karena pikirnya begini, kau manusia, saya manusia. Iya. Kau punya akal, saya juga punya akal gitu ya kan? Ibarat kata terlihat jelas dohir gitu lah. Iya gitu. Itu tadi tergantung pada kepribadiannya kita. Gitu Kalau dah. memang imannya kita itu Lemah. lemah gitu ya, artinya Hasilnya kayak gini hasilnya akhirnya. begitu aja gitu kan? Gitu. Artinya tidak ada gininya lah. Mm-mm. Nah, tapi kalau seandainya kita betul-betul mengimani gitu loh, artinya ajaran kita gitu, artinya rasa takut akan Tuhan itu sangat tinggi sekali. Kita berbuat sesuatu, kita renung, oh ini perbuatan salah. Nanti konsekuensinya pasti Iya. besar gitu ya. Walaupun secara tidak langsung dirasakan gitu ya. Gitu. Mesti harus ada was-was gitu loh. Iya. Ya itu emang karena ngerasa Tuhan tuh karena ini makanya tadi kan takwa itu yang terakhir kan ya yakin iman kepada Tuhan. Nah, kebanyakan dari kita ya maupun saya juga koreksi untuk diri saya pribadi itu imannya itu sebatas di ucapan. Iya enggak? Ibarat kata kalau di muslim tuh ada syahadat asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya itu. Iya. Itu sebatas di ucapan. Aku percaya ada Tuhan, aku percaya Allah. Tapi rata-rata kita itu sebatas ucapan. Iya benar. Karena kalau kita benar-benar percaya Tuhan, jangankan sampai berani bunuh orang, berani mencuri gitu loh. Iya. Mau bersikap yang nggak sesuai tuntunan Tuhan aja nggak berani karena kan ngerasa di sini ada Tuhan. Tuhan kita dipantau Tuhan gitu kan. Iya, benar. Itu. Ya itu. Jadi Abang Arot ada pikiran buat nyoba puasa Ramadan? Barangkali pengen nyoba. Kan barengan sama gini juga aku. Oh iya ya, bener-bener barangkali pengen nyoba bener-bener nggak puasa gitu. Iya. Heeh. Jadi kan kembali kayak ke topik yang tadi apa yang gubernur itu Bang. Itu kan karena emang yang seperti yang Bang Arnold sampaikan kan karena emang kita nggak benar-benar mengimplementasikan keimanan kita gitu kan kepada Tuhan gitu kan. Nah makanya kalau saya diajarkan orang tua saya itu gini, makanya mengenal Allah atau mengenal Tuhan kalau di Bang Arnold itu mengenal Allah secara mendekat dan mendasar. Karena sejatinya kita cuma diucapan aja ya kan, itu mengenal. Tapi sebenarnya kita tuh benar-benar belum kenal Tuhan gitu. Kalau kita kenal Tuhan itu kan tentunya setidaknya apa yang kita lakukan itu nggak jauh beda dengan sifat-sifat atau kebaikan-kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita. Gitu. Iya benar. Ibarat kata semisal saya jual minyak wangi, Bang Arnold kalau deket sama saya mau nggak mau kan Bang Arnold nyium atau juga baunya wangi. Iya nggak? Iya, Sewajarnya gitu. Jadi kalau saya sebagai Muslim ataupun Bang Arnold ya sebagai umat Katolik kalau benar-benar udah kenal Tuhan kan harusnya nggak ada kebencian kedengkian dalam hati kita. Iya. Nah. Karena sepenuhnya kita sudah Iya udah benar-benar masuk ke jalan atau firman Tuhan. Iya, nah itu. Nah, kita ini sekarang ini malah jauh dari situ. Semua gitu ya. Hampir Iya. Sebagian lah gitu ya. Gitu loh. Menyeleweng artinya. Makanya kalau Bang Arnold biasanya ke gereja ya? Ke gereja. Gereja Gitu, itu Pak. gimana itu?
Kalau saya pergi gereja, kadang-kadang kalau seandainya saya kerja gitu ya, saya pergi gereja kayak sore gitu kan. Iya. Di gereja itu kan bukanya 4 kali misa gitu ya, dalam sehari misalkan hari Minggu gitu Iya. ya. 4 kali misa, pagi jam 9, pagi subuh gitu ya, jam Iya. 9, jam 3 sama jam 5. Hmm. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya pergi misa itu karena sore. Hmm. Kalau seandainya saya lagi free pas hari libur, saya perginya pagi. Oke, mungkin sampai sini Bang Arnold pembicaraan kita. Terima kasih banyak atas waktunya Bang Arnold mau hadir di sini. Sebenarnya ini sebenarnya kan direncanakan kemarin Jumat ya. Iya kemarin Jumat, Cuman mohon karena, maaf, iya. saya lagi gini sebenarnya ada keperluan lain. Sebenarnya. Karena ada keperluan Dan itu akhirnya urgent banget, ya biasa lah. ditunda hari Sabtu ini. Ya, Iya. Alhamdulillah. Sebenarnya tadi nggak bisa datang karena hujan kan, Iya. basah wajah gue nih. Gitu. Tapi karena udah buat perjanjian kita Iya. optimis juga lah terhadap Karena laki-laki itu berdiri di balik kata-katanya. Wah, asik. mantap itu baru. Artinya begini, kalau jadi laki-laki itu jangan kayak pembohong gitu lah. Iya, Tidak boleh. jangan ngobrol omongan gitu ya. Jangan, tidak boleh itu. Sekali kamu berbohong, artinya sudah terbiasa nanti jadinya di mana-mana pasti sama. Iya. Itu juga perbuatan. Artinya dari situ orang bisa menilai, kamu tidak bisa dipercayakan. Iya. Karena di dalam dunia kerja itu yang paling utama, Bang. Karena kan kita bicara soal reputasi nanti kan kalau di Iya, dunia kerja. reputasi itu yang diutamakan. Karena orang menilai kalau kita jujur kerja dan lain sebagainya, jujur dalam hal kerja, jujur dalam hal kayak lingkungan kampus dan lain sebagainya gitu loh. Orang pasti menilai itu orang patut dipercayakan orang. Tidak mesti dilihat bahwa kemampuannya pinter gitu. Kalau seandainya nggak ada kejujuran di sana, gini dia. Gitu. Gitu. Ya pokoknya terima kasih Bang Arnold udah menyempatkan waktunya untuk kesini, udah ngobrol-ngobrol banyak kita ya tentang Ramadan, ya tentang apa kuliah, tentang bahkan tentang tadi awal kisahnya Bang Arnold, bahkan sampai tadi soal nikah. Semoga dipercepat lah. Enggak mau cepet-cepet dulu ya. Enggak mau cepet. Oke, ya udah kalau gitu. Prioritaskan dulu. Berarti nunggu semuanya siap dulu ya. Iya. Oke, siap. Siap. Jadi terima kasih pemirsa sekalian udah mau melihat pose atau podcast sederhana ini. Ini adalah podcast sederhana perdana bersama teman saya Bang Arnold ini, satu kelas satu jurusan juga. Ya. Semoga bermanfaat dan berfaedah bagi kita khususnya yang mendengar juga yang melihat memantau podcast ini. Siap. Mungkin cukup itu Bang Arnold, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan maupun salah ucapan, salah tingkah, saya mohon sebesar-besarnya. Ya. Iya. Dan saya tutup podcast ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin dan terima kasih telah melihat podcast ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.